Kasus kematian Mirna Salihin yang melibatkan Jessica Wongso tampaknya telah menjadi salah satu kontroversi hukum di dunia. Mati-matian berjuang dalam mencari upaya keadilan, Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso, akhirnya baru-baru ini kembali mengungkapkan beberapa fakta dan strategi baru yang akan dilakukan untuk membebaskan Jessica Wongso. Maka inilah 5 strategi baru Otto Hasibuan untuk membebaskan Jessica Wongso dalam kasus kopi sianida, versi Cumi Top 5. Di tahun 2024, perjuangan Otto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso untuk membebaskan Jessica Wongso tampak semakin membara. Baru-baru ini, Otto Hasibuan membeberkan beberapa strategi atau langkah yang akan ia lakukan bersama ratusan advokat lainnya agar Jessica Wongso segera mendapat keadilan. Terang aja merupakan suatu tugas yang harus kami tuntaskan. Saya bilang kami karena bukan hanya saya dan tim pengacara, termasuk juga tim aliansi advokat pembela Jessica, sekarang ini tetap mempersiapkan bagaimana pembelaan kami nanti kepada Jessica Wongso. Saya harapkan di bulan depan kami sudah harus mengajukan bulan depan mungkin ya atau yang waktu dekat lah ya, kami akan mengajukan PK terhadap Jessica Wongso. Bukanlah pada masyarakat netizen, saya beritahukan kami tidak diam. Kami tetap bergerak, kami tetap berjuang, akan berupaya semaksimal mungkin membebaskan Jessica Wongso. Karena jangan sampai kasus ini menjadi tragedi, catatan buruk bagi negara Indonesia. Ada seorang anak manusia yang tidak bersalah, ya, dipenjara sekian tahun, dimasukkan di sel tikus selama 4 bulan, ya, dan dia tidak mengaku. Ditawarkan juga dia untuk mengajukan gerasi, dia tidak mau. Karena harus mengaku, ya, karena kalau gerasi itu kan harus dia mengaku, dia tidak mau, dan dia memilih di dalam penjara karena dia tidak pernah melakukan itu. Jadi inilah perjuangan kami, timnya Jessica Wongso. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa berhasil. Secara tegas, Otto Hasibuan menyebut jika pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali atau PK yang beberapa waktu lalu sempat tertunda. Lantas, kapankah Otto Hasibuan akan mengajukan PK tersebut dan bagaimana respon Edi Darmawan Salihin? Pak Otto kan mau PK nih. Saya mau kasih bekal sama Pak Otto supaya dibawa ke PK itu, ya kalau bisa. Toh Mirna udah nggak ada, ya. Saya nggak terlalu pusing Pak Otto berhasil atau tidak, karena hukum di Indonesia ini jangan Pak Otto sampai rusakkan di negara kita ini hukum yang sudah begini bagus berjalan itu dibuat cedera oleh sesuatu yang hanya karena Netflix. Netflix itu nggak benar. Jadi close circuit yang mengenai tangan dia kiri itu masuk, itu benar-benar dia meracun. Jadi, aduh gimana ya saya ngomongnya ya. Detailnya ada di tangan Kepolisian Republik Indonesia, karena saya juga itu baru dikasih untuk supaya saya buka. Kenapa? Karena Jessica Wongso ini klien Pak Otto, izin Pak Otto, dia sudah inkrah di pengadilan negeri dari tingkatannya sampai 5x3 hakim, semuanya no dissenting opinion, menjadi 15 hakim. Yang terakhir itu Pak Artijo Alkostar yang melihat itu. Dengan gamblangnya dia menjelaskan apa yang terjadi, ya. Kita cari-cari sesuatu yang nggak ada gunanya. Memang si Jessica itu bunuh anak saya, Pak Otto. Izin Pak Otto, maafin saya kalau saya salah bicara. Percuma Pak Otto bela, leave the case. Saya hormati Pak Otto masih lawyer yang dulu saya kenal hebat, ya. Percuma Pak Otto bela. Tidak hanya melakukan langkah bersama para advokat lainnya, Otto Hasibuan juga menyebut jika ia akan memanfaatkan era digital dengan memanfaatkan sosial media yang penuh dengan netizen.
Hal tersebut terfikirkan ketika dirinya melihat sebuah video yang diunggah oleh salah satu netizen yang mengingatkan kembali fakta-fakta dalam proses persidangan kasus kopi sianida yang berlangsung 2016 silam. Ia sangat berharap langkah tersebut tepat sasaran hingga pemerintah dapat memberi perhatian terhadap kasus kopi sianida yang telah berlarut-larut tersebut. Kemarin entah kenapa ada netizen membuat di TikTok. Saya teringat lagi dalam persidangan itu. Di dalam persidangan itu ada satu catatan saya. Jessica Wongso dikatakan hadir lebih kurang ya. Saya nggak, ini bukan jam yang tepat ya. Katakanlah dia hadir di Oliver, di restoran Oliver itu jam 16. Jam 16. Lebih kurang begitu. Ya. Tapi di persidangan itu muncul, saya baru teringat. Untuk membuktikan kliennya tidak bersalah, tim kuasa hukum Jessica Wongso tak gentar untuk melakukan beberapa langkah guna memastikan bahwa Jessica Wongso bukanlah pembunuh Mirna Salihin. Ia dengan melaporkan oknum-oknum yang diduga terlibat, mereka berharap bisa segera memecahkan kasus kopi sianida tersebut. Hakim Binsar Gultom merupakan salah satu orang yang sudah dilaporkan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung karena diduga melanggar kode etik. Jadi sudah dipanggil, sudah dibuat berita acara, laporan kepada hakim itu kan. Hakimnya dilaporkan karena dianggap telah melanggar kode etik hakim. Kita laporkan juga di Mahkamah Agung. Jadi yang di Komisi 7 sudah dipanggil, sudah diberi acara. Nah, sekarang kami akan mengikuti apakah hakimnya sudah dipanggil atau tidak. Nah, minggu depan kami akan update lagi itu. Ya, akan update. Kan kami dulu yang diperiksa kan, sebagai pelapor, kami diperiksa apa yang dilaporkan. Kita beritahukan bagaimana cara-cara hakim yang kami duga dia melakukan pelanggaran kode etik. Gitu. Nah, kenapa ini perlu dilaporkan? Kalau kami tidak laporkan, ini hakim yang seperti ini kan nanti kan akan mengulangi perbuatannya seperti itu. Kasihan rakyat. Buat kami kan gak ada masalah, tapi rakyat kalau diperlakukan seperti ini kasihan. Gitu. Jadi demi tegaknya hukum dan keadilan, maka ini terpaksa kami lakukan. Dan mudah-mudahan Komisi Judisial juga dengan tegas berani melakukan tindakan kalau dia bersalah. Ya, jangan dibiarkan seperti ini. Ratusan pengacara yang tergabung dalam tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso akhirnya melaporkan Edi Darmawan Salihin, ayah mendiang Mirna Salihin, ke Mabes Polri Jakarta Selatan pada Jumat 1 Desember 2023 lalu. Edi Darmawan Salihin diduga menghilangkan salah satu barang bukti, yakni potongan rekaman kamera CCTV di Cafe Olivier, tempat di mana kejadian kopi sianida bermula. Lantas, bagaimanakah respon Edi Darmawan Salihin atas laporan tersebut? Akan melaporkan ayah Mirna Darmawan Salihin terhadap dugaan pasal yang pertama pasal 221 ayat 1 kedua KUHP dan pasal 32 ayat 1. Yang dibawa adalah rekaman video salah satunya wawancara Darmawan Salihin dengan Pak Karni Ilyas. Darmawan Salihin kemudian menunjukkan satu video di handphonenya, itu potongan video ketika Karni menanyakan, tapi kan nggak ada buktinya kalau Jessica yang memasukkan sianida. Kemudian singkatnya Edi Darmawan Salihin dalam wawancara itu menunjukkan sebuah video yang menurut dia itu dengan sengaja yang menunjukkan tangan Jessica memasukkan sianida. Menurut dia menyimpulkan dari pernyataan dia bahwa itu adalah bagian dari CCTV yang ada di Cafe Olivier yang dengan sengaja tidak dihadirkan di persidangan, kan begitu ya? Kalau begitu, kenapa ada bukti CCTV yang harusnya menjadi utuh, menjadi alat bukti di pengadilan tapi bisa berada di tangan Edi Darmawan Salihin? Itu niat kita melaporkan ini. Biarlah penyidik yang membuktikan dia dapat itu dari mana, dari penyidik kah atau dari Cafe Olivier. Kalau betul CCTV yang di tangan ayahnya Mirna itu dari penyidik, silahkan nanti diluruskan itu. Tetapi kami mau mengatakan proses peradilan ini tidak dilakukan secara objektif sesuai prosedur. Kenapa? Karena ada barang bukti yang tidak utuh. Maaf, saya ingin sampaikan seluruh putusan pengadilan baik dari PN, PT, Kasasi dan PPK, seluruh pertimbangan majelis hakim mengutamakan pada pertimbangan barang bukti CCTV.
tapi ada potongan CCTV, potongan konten maksud saya, yang berada di tangan ayahnya Mirna. Ini pertanyaan besarnya sebenarnya yang mau kita uji lewat laporan ke sini. Saya ngumpetin data dari digital forensik, dua keperluan. Satu, AFP, Australian Federal Police, dan Kejaksaan waktu P21 Pak Krisna Mukti. Itu sampai bawah itu cuma ditunjukin aja, jangan dipakai, karena ini berkaitan dengan cost kepolisian. Buka semua klien Pak Oto, nanti Jessica Wongso itu bisa dihukum mati. Tim kuasa hukum Jessica Wongso juga menyinggung nama Edward Omar Syarif Yarich atau yang akrab disapa Profesor Edi karena menjadi saksi ahli dalam kasus Jessica Wongso. Ya, Otto Hasibuan sempat menyentil Profesor Edi yang tidak lagi bertindak sesuai dengan kapasitasnya sebagai saksi ahli. Dinilai melakukan tindakan yang keji, Otto Hasibuan akhirnya membeberkan jika Profesor Edi merupakan salah satu orang yang akan diseret ke jalur hukum. Sedih juga kenapa ya dia sebagai seorang ahli, tapi di podcast dia tidak bertindak sebagai seorang ahli pidana lagi. Dia sudah seakan-akan mewakili dia sebagai jaksa gitu. Bahkan bayangkan aja pledoi kita pun di duplik pun dia persoalkan, dia komentari, CCTV pun dikomentari, otopsi pun dikomentari, dan kebetulan salah pula gitu loh, salah pula. Bayangkanlah dia bisa mengatakan 3 hari sebelumnya Jessica katanya sudah datang memotret keadaan untuk merencanakan pembunuhan. Ini kan luar biasa kejinya sebenarnya fitnahnya dia ini, ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi ya udah. Tadi teman-teman pikir mau diapain nggak ini? Rupanya udah jadi tersangka, ya sudahlah. One, two, three, four,